Selamat malam semuanya, balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, Gua Fedrian. Dan gua Faris. Kemana ada yang request bro di kolom komentar, katanya openingnya gantian. Oh. Bebas. Gila, nanti ya konspirasi ya. Iya. Konspirasi, boleh. Nah, kita akan ngebahas Ben dan Jody. Film bisa dibilang spin-off mungkin dari Filosofi Kopi 1, 2, dan yang ketiga itu bisa dibilang lanjutan dari Filosofi Kopi yang ketiga berjudul Ben dan Jody. Gitu. Sequel berarti. Sequel ya. Gitu. Mantep bray. Dialog itu nanti kita akan bahas ya. Mantep bray ini gitu. Pokoknya Ben dan Jody udah tayang di bioskop ya. Iya. Bisa banget langsung ditonton aja di bioskop kesayangan Anda dengan mematuhi protokol kesehatan tentunya. Gitu, karena lagi serem-seremnya ya. Gitu. Iya, Jadi jangan sampai ini aja lah melanggar prokes gitu ya. Nonton di bioskop Ben dan Jody karena experience-nya akan beda. Ini film action pertamanya Visinema gitu. Dan sedikit fakta mungkin ya. Film Ben dan Jody ini juga menggunakan senjata asli, tentunya didampingin sama para profesional gitu. Terus ini juga bisa dibilang salah satu film dari Visinema yang actionnya itu ya baru pertama kali bikin film action kan gitu. Dan ini melibatkan 3.500-an orang gitu. Di syutingnya di hutan dan semua setnya dibangun dari nol, Fed. Mantap ya. Keren juga. Keren ya. Gitu. Tapi apakah sekeren itu? Ya, kita reviewnya nanti ada yang positif ada yang negatif juga lah ya. Iya, Tentu pasti dong. namanya juga manusia. Tapi so far Ben dan Jody wajib ditonton di bioskop sih. Oke, langsung aja kalau kayak gitu. Pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Nah, apa kabar para noise sampai sekarang yang dengerin? Thank you banget. Jangan lupa subscribe ya podcastnya Opini Tengah Malam gitu di Noise. Subscribe YouTube-nya juga, follow sosial medianya, dan kunjungi websitenya Opini Tengah Malam gitu. Dan kita akan langsung aja ngebahas Ben dan Jody. Salah satu daya tarik gua adalah Mr. Gels, asik. Mr. Gele diperankan oleh Ari Lesmana. Iya, itu lumayan menarik sih. Maksudnya kan biasanya dia kan kayak nyanyi gitu ya. Tapi ini dia baru debut main film pertamanya nih berarti nih. Yes, bener banget gitu. Dan menurut gua film Ben dan Jody ya, dari ceritanya gue ceritain dulu karena gue yang udah nonton Filosofi Kopi 1, 2. Lu pada belum kan? Gue belum. Gitu, belum. Jadi mungkin lu masih kurang into sama karakter-karakter yang ada di situ, bener nggak? Iya pasti. Masih Kurang dikenalinnya masih sangat amat dikit banget. dikit gitu ya, khususnya untuk Ben dan si Jody ini. Iya. Bener kan? Nah, kalau di Filosofi Kopi 1 dan 2 tuh ibaratnya mereka tuh udah emang sahabatan lah udah lama gitu. Dan si Ben ini emang dia anak yatim yang ketemu sama Jody lah dari kecil sampai besar gitu. Karena mereka buat Filosofi Kopi. Dan kalau di Filosofi Kopi kedua, si Ben itu memutuskan pulang kampung untuk menjadi petani kopi. Gitu. Okay. Nah, backgroundnya masa lalunya si Ben itu punya ibu yang meninggal karena ada perusahaan sawit yang mau ngancurin kebunnya gitulah. Dan ini terulang lagi, makanya itu kenapa Ben menjadi salah satu sosok pionir untuk demo tersebut. Gitu. Nah, itu dia. Jadi ibaratnya pendalaman karakternya udah di Filosofi Kopi 1, 2 gitu. Kayaknya menurut gua dari sutradaranya Mas Angga Dwi Masa Songko itu udah kayak ya udah gitu. Ini emang untuk lu mau tahu Filosofi Kopi 1, 2, pendalaman karakter Ben dan Jody di situ gitu. Untuk yang ketiga nih Ben dan Jody ini udah lebih kayak purely full action aja gitu. Dan menurut gue langkah yang cukup berani banget ya yang dilakuin sama Mas Angga Dwi Masa Songko dari film yang drama komedi gitu ya, jadi satu film action gitu. Dan mungkin baru juga nggak sih? Maksud gue nggak tahu apakah di industri film Hollywood ya pernah ada gitu dimana kayak lu buat satu film yang genrenya satu terus di ketiga tuh dibedain gitu. Ada nggak? Jarang mungkin ya. Kalau ada mungkin jatuhnya lebih kayak spin off kali ya. Mungkin misalkan ada film nih, terus ada satu karakter yang backgroundnya
bisa berantem atau apa gitu, nanti dibikin film yang action, mungkin kayak gitu kali beberapa kasus. Iya, Tapi iya, kalau iya. misalkan emang dua karakter utamanya terus banting setir ke action, mungkin jarang kali ya. Jarang gitu, dan ini bisa dibilang spin off juga kali ya. Mungkin gitu. Tapi kalau dilihat sih kayaknya nggak lanjutannya. Harusnya sih lanjutannya ya, karena kan Lanjutannya. dia benar-benar heavily depend sama film yang satu keduanya, maksud gue. Iya benar gitu. Dan yes ya itu Ben dan Jody bisa langsung ditonton aja, dari trailernya menjanjikan dengan full action, gila, tembak-tembakan, Iya, kejar-kejaran gitu. Kita masuk dulu ke reviewnya Ben dan Jody gitu. Menurut lu berdua gimana? Ya kalau gue sih sebenarnya ya bisa menikmati sih, cuma apa ya, masih menurut gue masih setengah-setengah sih. Maksudnya dia nggak bener-bener full terjun ke full action gitu. Oke. Masih banyak dramanya sih, drama sama komedinya menurut gue. Oke. Pas nonton ya. Jadi kayak masih setengah-setengah lah, intinya masih antara drama sama action gitu. Karena ya komedinya tuh sebenarnya komedi filosofi kopi 1-2 gitu, masih dibawa gitu di action ini gitu, dan menurut gua kurang tepat aja sih. Maksud gue ya emang kalau yang kemarin lucu gitu karena emang gak action kan filmnya, emang drama komedi, tapi actionnya ini tetap masih ngebawa filosofi kopi 1-2, apalagi dia memasukkan identitas kopinya ke dalam sini yang menurut gue sedikit terlalu maksa sih. Gitu. Nanti kita akan sedikit spoiler ya gitu. Apalagi sama lagi? Ya kalau untuk gue serunya sih terakhirnya doang sih menurut gue ya. Oke, kalau dari awal ke tengah tuh biasa aja sih menurut gue, apalagi pas di tengah ketika apa ya, bilang biar nggak spoilernya, pokoknya ketika mereka ke desa, waktu di situ gue parah banget bosannya sih. Kayak lama banget di desa itu, kayak cuma ngobrol-ngobrol doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Dan pas terakhirnya tuh pas mereka menyerang markasnya itu menurut gue baru serunya di situ sih. Itu yang gue harapkan ketika nonton trailer sama ngeliat marketing mereka gitu. Oke, yes. Dari lu, Fat? Gua juga sebenarnya nggak beda jauh sih dari Faris. Kalau dibilang ini action juga nggak full action banget gitu, masih nanggung gitu. Dan kalau dari gue pribadi ya, gue rada setuju sih sama Faris ya. Gue yang cukup nikmatin filosofi kopi 1-2 itu salah satu film masterpiece ya menurut gue. Tapi di Ben dan Jody ini gue ngerasa adalah salah satu film yang terasa terburu-buru gitu, kayaknya pengen sat jadi gitu. Maksudnya dari segi tadi actionnya juga nggak full action banget gitu, dan masih sedikit memaksakan masukin unsur-unsur dari filosofi kopi 1-2. Contohnya yang pengen ngambil unsur kopinya masih kental gitu. Kayak menurut gue masih bisa cara lain yang make sense untuk dia melakukan itu gitu. Jadi gue ngerasa gue udah berharap banyak sih sebenarnya, karena Mas Angga Dwi Mas Sasongko itu adalah sutradara yang cerdas ya. Cerdas, lu bisa nonton Filosof 1-2 itu dimana dia selalu karakter-karakternya dalam pengambilan keputusan selalu ada alasan yang kuat banget gitu. Kuat, make sense gitu. Dia kental banget sama karakter-karakter yang ada di film media semua gitu. Tapi di mana Ben dan Jody ini gue ngerasa dia kehilangan identitasnya gitu. Dan gue ngerasa jadi kayak ini apa, template action movie pada umumnya. Kayak menurut gue semua yang ada di Ben dan Jody, filmnya, konfliknya, penyelesaiannya, cara dia nyarinya, itu adalah kebetulan semua gitu. Hal yang kebetulannya minim terjadi di dunia nyata gitu Bang. Nanti kita akan sedikit bahas lah apapun. Tapi kita itu ada review spoiler. Ada nanti ada. Ntar mau gue bahas itu yang kopi. Iya sama. Kayak gitu. Kan spoiler itu. Kayak karakter Yayan Ruhian. Nggak tahu, gue ngerasa karakternya dia adalah salah satu karakter yang di trade-nya kurang bagus aja. Gue kurang gitu loh. Malah ngelawak mulu kerjaannya. Iya, gue setuju sih. Gue sebenarnya lebih ke bukan Yayan Ruhiannya doang ya, tapi satu grup kriminalnya itu aja menurut gue. Iya, maksudnya ketika ada grup kriminal yang jadi villainnya gitu ya, jadi antagonisnya, harusnya tuh kita bikin sebenci mungkin sama mereka gitu. Mereka melakukan hal-hal yang bikin kita benci, kayak ngelukain rakyat yang nggak bersalah, ngambil tanah secara paksa kayak itu, kayak gue nggak ditunjukin sama sekali kecuali yang mobil nabrak pertama kali doang tuh. Yang openingnya itu doang yang gue lihat mereka nyakitin warga yang tidak bersalah di situ doang kan. Dan kayak gue nggak bisa relate kenapa sih Ben dan Jody pengen ngebunuh mereka semua ini. Biasanya kan kalau di film-film lain, film action gitu kan ditunjukin kekejian mereka kan ke orang-orang yang nggak bersalah gitu. Mereka udah punya senjata api banyak, nggak pernah dipakai untuk nembak orang satupun, tapi nembak langit anjir. Iya. Jadi intinya
gue kayak nggak bisa ngerasain bencinya mereka ke Yayan Ruhian dan kawan-kawan aja sih. Justru malah dibikin suka, anjir, dibikin lawak mulu. Iya. Kayak dibikin malah pengen temenan sama Ben Jodinya. Iya benar gue setuju. Dan apa ya, salah satunya yang kita berharap banyak adalah dari Mas Ari Lesmana ya, Iya Mr. sih. Gels gitu. Dari karakternya Iya, kita udah baca-baca, kita udah juga sempat sedikit ngobrol ya gitu ya sama Mas Ari di yang mungkin nanti akan ada podcastnya gitu, mungkin akan ada Iya. podcastnya atau artikel lah gitu yang akan kita keluarin. Dia adalah salah satu karakter yang suka tidur gitu ya, gitu. Dan gue berharap banyak banget gitu screen time-nya gitu. Screen time-nya banyak tapi dialognya yang nggak banyak Iya. gitu. Jadi kerasanya dikit banget. Nggak menonjol juga Bim, Iya, walaupun bahkan menurut gua- muncul tapi nggak sampai ke spotlight kita gitu, kayak cuma ada aja di layar. Bahkan kameranya nggak pernah close up anjir. Iya. Kayak ekspresinya kayak menghindar dari ekspresinya Ari Lesmana mulu, kayak Padahal- main aman. Actingnya oke loh, menurut gue bagus loh. Yang maksudnya dari awal-awal yang dia ngedorong-dorong dan apa gitu. Iya, menurut gue dari acting sih oke gitu. Apalagi kita tahu dia punya background teater gitu kan, si Mas Arinya kan. Iya. Gitu. Cuma gue nggak tahu apakah emang pembagiannya hanya segitu atau gimana gitu. Banyakan si apa? Cek Kribo. Iya, Iya. benar banget gitu. Si Kribo itu. Dan apa lagi ya yang tadi gue pengen bahas itu. Oh, tapi positifnya ya. Ini tadi kita ada sedikit negatif mulu. Positifnya adalah gue sukanya adalah Angga Dwi Masa Songko itu sinematik banget. Iya, secara Keren teknis banget. mah udah nggak usah Luar diraguin. biasa banget sih. Film action di luar negeri aja kadang beberapa ngambil shoot kamera, pengambilan gambarnya itu masih suka pusing nontonnya gue. Iya benar. Iya kan? Ini kita nontonnya tuh aksi laganya tuh smooth banget. Dari pengambilannya, moving kameranya itu kelihatan semua adegan berantemnya dan lu nggak pusing gitu. Lu bisa enjoy. Salah satu film yang gua ngerasa ini pusing banget nonton film action itu filmnya Iko Uwais sama Mark Wahlberg. Gue lupa judulnya apa. Miles 22 ya. Iya, itu pusing banget menurut gua aja nih. Sutradaranya emang sengaja atau amatir sih gitu loh. Iya. Pusing banget. Dan ini Angga Dwi Masa Songko gila, keren banget pas kejar-kejarannya naik mobil itu. Nih, itu Ngambil shoot kamera menurut gua gila. keren sih. Itu scene-scene kejar-kejarannya dia, kameranya mantep-mantep. Kenapa nggak lebih banyak gitu ya? Iya. Dan kejar-kejarannya malah yang salah satu yang bikin kita kayak tegang gitu. Iya jujur, iya benar. Kayak sisanya yang pas mereka disekap di apa, gue nggak ngerasa tegang sama sekali, kecuali yang pas mereka dikejar sama motor itu gue baru ngerasa tegang. Parah, itu bagus banget gitu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu tuh itu gitu kan. Yang kita pengen lihat tuh di situ. Ya, itu juga sih sebenarnya. tadi yang gue kurang rasain, kayak rasa apa ya, intensitasnya tuh kayak kurang banget gitu. Untuk seorang apa ya, tahanan yang disekap nggak ada rasa takutnya sama sekali gue. Iya benar, setuju gue. Aduh, sangat disayangkan ya. Tapi ya Tapi kalau yang bagusnya sih menurut gue salah satunya, meskipun gue nggak nonton yang 1 ke 2, tapi kayak misterinya siapa? Ben sama Jody. Ya Ben sama Jodinya ada mantep sih ya. kelihatan. Mungkin Keren, emang bagus itu kan? kali ya. Yang di film ini ditonjolinnya ya, kalau lu fansnya Ben and Jody ya nonton film ini gitu. Ya gue yang nggak nonton ke 1 ke 2 tapi tetap dapet sih chemistry-nya dan Dapet ya? actingnya mantep aja. The best emang. Actingnya Chico sama siapa? Si Rio Dewanto. Ngomong-ngomong Dua-duanya. ngomong kasar pun nggak cringe kan, maksudnya kayak gila, itu berdua gila banget sih. Gue suka banget sama Jadi kan mereka kan dialog-dialognya. ada beberapa kali kayak nyaris kehilangan satu sama lain gitu kan. Iya, Itu ada iya. kayak ditunjukin actingnya mereka ya nangis gitulah. Bagus, Atau bagus. Gue Keren suka. keren. Gue suka banget. Yes, itu salah satu favorit gue lah untuk karakter si Ben dan Jody. Cuma sayangnya karakter barunya aja yang terlihat kurang gitu loh. Yayan lah gitu, entah siapa namanya, yang di desa juga yang ketemu perempuan dua gitu. Gue ngerasa apa ya, suku kan itu suku kan ya. Suku yang ke kecamatan tuh kok gue udah suka banget sama desain produksinya, rumahnya dan lain sebagainya gitu. Tapi pakaiannya rada nyentrik ya. Rada modern Rada buat modern orang-orang di sekitarnya. Rambutnya juga gitu kan. Iya sih. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu juga backgroundnya Apa? kurang kena kan, kurang iya, kena kayak sih. mereka tuh sebenarnya suku atau emang Iya. orang yang tinggal di pedalaman, orang kota yang tinggal di pedalaman atau di desa atau gimana, kurang sih. Kayak backgroundnya musuhnya sih juga gue. Iya sama, benar-benar. Itu yang kurang banget sih background musuhnya. Gue gak ngerti sama sekali mereka sebenarnya apa sih, berarti Nggak tahu. kayak bekerja sama perusahaan kan iya, perusahaannya harusnya. pun nggak terlalu dieksplor gede kan. Jadi kita nggak pernah tahu biggest enemy-nya dia itu siapa. Iya benar. Gitu. Yes, di situ sih. Ya itu tadi gue bilang film ini kayaknya terlalu terburu-buru sih. Jadi kemis beberapa detailing yang
kayaknya Mas Angga tuh biasanya nggak kemis nih masalah kayak gini gitu. Kalau untuk yang tadi Bimo bilang adegan berantem itu yang fighting gitu hand to hand pakai koreografi, justru menurut gue beberapa di continuity-nya agak apa ya, agak aneh sih. Karena beberapa kali kayak ini yang mengganggu gue ya, kayak beberapa kali si karakter siapa Rinjaninya tuh, misalkan udah digebuk sama Yayan Ruhian nih, udah jatuh kan, gue kira udah nggak bisa berantem lagi nih, terus ganti shot kan misalnya ke Chico Jericho sama yang badannya gede tuh, pas ganti ke shot ke Yayan Ruhian lagi, tiba-tiba Rinjani udah berantem lagi, gue kayak kapan dia bangun nih, terus udah kan dipukul lagi, ini pasti ini udah gugur nih si Rinjani nih, terus ganti shot ke Rio Dewanto, ganti shot ke Yayan, udah bangun lagi anjir Rinjani, gue kayak ini nggak selesai. Itu yang mau gue komenin juga, tapi di spoiler niatnya. Ya cuma kan itu jatuhnya lebih ke nggak spoiler sih, teknis pengambilan gambar ini sih. Itu sih yang agak mengganggu menurut gue, kadang-kadang continuity-nya kayak habis jatuh tapi tiba-tiba udah bangun di shot berikutnya nggak ada shot yang nyambungin dia kebangun lagi. Yes. Itu nanti kita akan komenin gitu. Dan oke, kita masuk spoiler nih ya. Oke, tadi gue mau bahas apa sih sebenarnya spoiler? Oh, salah satu yang menurut gue nih menunjukkan Mas Angga Dwi Mas Sasongko banget ya. Yang gue suka banget sama dia tuh sama karakternya tuh in deep banget gitu. Kalau lu nonton Filosofi 1-2 itu si Jody itu selalu hitung-hitungan bisnis mulu, mau rugi marah gitu mulu loh. Intinya selalu hitung-hitungan. Di sini dia ngebawa lagi menjadikan alasan itu untuk titik balik dia berubah. Yang Ben, gue hitung-hitungan mulu selama hidup gue gitu. Gue dari bisnis hitung-hitungan, ini hitung-hitungan, dan itu bagus banget sih. Kalau lu nonton Filosofi 1-2 yang selalu nentang itu si Ben. Kayak gue mau ini nentang mulu gitu. Dan di yang ketiga tuh ditunjukin Jodinya yang akhirnya mau berubah gitu, kayak yang dalam arti kita bisa hidup damai, tapi apakah kita bisa tenang nih ngelihat semua yang keadaan-keadaan yang kayak gini gitu. Walaupun si Ben punya alasan yang kuat karena ibunya mati karena ngelawan perusahaan besar, gagal lah. Dia demo terus gagal juga gitu sampai di titik ini gitu. Itu yang gue suka, salah satu yang anjir gue butuh scene ini, gue butuh dialog ini yang lebih gitu loh. Tapi emang karena semua karakternya baru juga lah mungkin ya. Jadinya nggak begitu di explore gitu. Iya betul. Itu suka sih gue. Gitu. Dan mungkin yang mau gue bahas di sini kita campur aja keputusan dan zero logic gitu. Selalu banyak banget kalau menurut gue di sini sih. Salah satunya ngebawa anak kecil ke dalam medan pertempuran, itu gue udah musang. Iya, udah abis gue pas nonton bagian itu kayak ini udah nggak make sense banget dah. Iya. Udah bawa anak kecil ke dalam medan pertempuran. Iya, masalahnya hidup mati bro. Iyalah. Udah pasti gue suruh pulang, nggak pulang lu. Pulang. Kopi gimana isi kopi? Tapi menurut gue itu salah satu yang menarik sih. Iya. Menurut gue itu keren banget anjir, bisa jadi plot device yang mantep anjir. Dia bisa bikin kopi dan kopinya enak. Ketika si Jodinya bilang kayak lu bikin kopi ke siapa tuh namanya Yayan Ruhiannya, biar nanti dapat akses gitu kan, bisa jalan-jalan. Gue kira dia bakal ngambil kepercayaan si Yayan Ruhian gitu. Jadi ntar dari belakang diem kabur, ternyata enggak ada ngaruhnya sama itu sama kopi kan, sama kopi. Dia maksudnya nih contoh ya, misalkan dia kagak usah bilang dia bisa bikin kopi, tapi kan itu si penjaranya udah ada tempat keluarnya. Kalau dia nggak usah bilang dia bisa bikin kopi, dia nggak dicariin tuh. Panggilin yang bikin kopi, nggak ada kayak gitu tuh. Iya. Justru lebih gampang kabur. Lebih lama ya. Iya juga. Justru kaburnya lebih gampang gitu ketika dia nggak bilang dia bisa bikin kopi, tinggal keluar aja kan udah ada salah satu kayu yang lepas kan lepas ya. Gitu. Iya benar setuju gue. Iya kalau dipikir-pikir anjir jadi goblok aja. Iya juga. Mending lu nggak usah pakai rencana itu. Maksudnya ketika si Rio Dewanto bilang lu bisa bikin kopi, lu bikin kopi yang enak, ntar jadi dapat kepercayaan Yayan Ruhian kan. Gue pikir jadi kayak ini keren nih, ntar dia jadi dapat kepercayaannya, bisa dapat akses misalkan ke dapur atau kemana ngambil senjata, terus ngasih temen-temennya senjata, mereka ngerebel atau gimana. Gue kira bakal kayak gitu anjir. Ternyata enggak. Ternyata pas siapa satu lagi? Iya sih. Ternyata lebih gampang. Padahal itu juga udah bekas orang kabur kan dan ketangkep. Harusnya udah dibenerin lah. Kalau udah ketangkep. Iya bener-bener sih, gue rada setuju sama itu. Walaupun gue cara dia untuk buat kayak
Pasan saya bisa bikin kopi gitu. Itu harusnya bisa cara lain sih. Nggak harus kayak gitu kalau menurut gue pribadi ya. Kayak dengan cara kayak dia tanya lagi siapa nih yang bisa bikin kopi di sini gitu. Misalnya baru si Bennya tunjuk tangan gitu, kayaknya sedikit kemungkinannya sangat amat kecil gitu orang kayak mengajukan dirinya sendiri, apalagi lu kalau nggak enak gue bredel ya atau apalah kayak gitu. Bagus sih, gue suka gitu, dan semua akhirnya pada minum kopi, walaupun lucu juga sih cuma minum kopi aja saat itu. Gitu sih. Pas gue pikir-pikir pas nonton, anjir kalau dia nggak usah bilang bisa bikin kopi akan lebih mudah anjir keluar. Iya, itu dia. Padahal bagus memasukkan unsur kopinya, dan jadinya kelihatannya unsur kopi yang dimasukkan terasa sia-sia ya. Kayak cuma buat pamer doang. Iya, buat ngebawa. Padahal itu bagus banget loh kalau dibikin kayak tadi gitu loh, kayak itu jadi bikin dia punya akses ke dapurnya gitu, kayak pokoknya sering lah kita nonton film kayak Prison Break gitu kan. Misalnya dia punya keahlian dimanfaatin, jadi ntar dia bisa dapat akses ke ruangan itu buat ngelakuin sesuatu gitu-gitu. Dapat alat. Iya, itu cuma buat pamer doang aja, sama buat ketahuan pas kabur doang kan. Iya, bener. Itu sih Setuju kurang. Oke. Kalau kayak gitu di scene terakhir lah, final act, ketika adegan berantemnya, gue setuju sama Faris, mungkin ya continue nitinya dari segi shot kadang nggak nyambung dan terlalu lama gitu. Maksud gue pas ketika Rio Dewanto mau berantem tuh udah keren tuh sama itu, panjang banget tuh Rio Dewanto, panjang sama itu sampai ibaratnya semua selesai berantem tuh barengan gitu loh. Itu menurut gue terlalu lama aja gitu. Dan yang Yayan Ruhian juga terlalu lama juga gitu, dan si band lawan yang gemuk tuh terasa lemes banget, anjir band keker banget gila. Gue seenggaknya aduh belajar koreo yang bener gitu loh. Iya kayak gitu sih menurut gue. Dan terakhir deh dari gue untuk yang adegan bukan zero logic ya, keputusan lagi, balik lagi keputusan. Rio Dewanto di situ Jody kan udah nembak orang ya. Dan dia bilang gue akhirnya tahu gue punya reason kenapa gue harus nembak dia. Ya tapi di scene akhir kenapa nggak ditembak Yayannya? Itu salah satu zero logicnya juga sih anjir. Itu padahal maksud gue tadi keputusannya udah bagus, yang dia mau nembak orang dia bilang dia tahu alasannya kenapa dia bunuh orang kan. Kenapa yang di sini nggak diambil lagi gitu? Itu sih jadinya. Maksudnya, nggak maunya lu ngebunuh orang, gua gitu ya. Yang ya Rio Dewanto kalau dilihat-lihat pasti lebih laki dia berapa kali lipat dari gua anjing. Maksudnya gua bakal nembak kakinya Yayan Ruhian meskipun gua cupu anjir. Karena gua tahu nih orang jahat. Rio Dewanto yang cowok banget, masa nggak berani nembak kaki doang gitu seenggaknya. Iya. Apa karakter Jody lah ibaratnya ya. Seorang karakter Jody di situ. Padahal kan di hutan dia udah lari-larian dengan gampangnya nembak loh. Tapi di situ udah hampir ngebunuh Yayan, tapi nembaknya masih ragu. Iya sih, itu sayangnya sih ya. Maksudnya adegan-adegan terakhir keputusannya kurang aja sih menurut gua. Gitu, walaupun ya tapi overall ya menurut gua masih worth it to watch sih. Iya. Gitu. Masih dari tadi kekurangannya, walaupun gue berharap banyak, ini akan menjadi suatu action yang beda ya. Film lain nih kayak model mungkin dari Visinema akhirnya buat film action kan. Jadi gue berharap suatu yang beda lagi gitu, satu hal yang menarik lagi gitu. Tapi ternyata jadi salah satu film yang mungkin ya template action pada film Indonesia pada umumnya gitu. Tapi kalau dilihat yang kejar-kejaran gitu, chase scene-nya Angga sih keren sih, maksudnya kan nanti dia bakal ngeluarin yang mencuri Raden Saleh juga kan. Itu aja kayaknya sih gila. itu bakal lebih banyak pakai kendaraan, apalagi kan kayak kabur-kabur gitu kan. Itu bakal seru sih kayaknya kalau chase-nya di yang mencuri Raden Saleh. Iya, gue setuju. Itu nanti salah satu yang wajib kita review. Dan si Angga Dwi Sasongko itu kayak Christopher Nolan gitu, lebih banyak menggunakan praktikal gitu ya, jarang dia menggunakan CGI. Mungkin di press juga budgetnya dan lain sebagainya, tapi akan lebih bagus. Kita lihat dari Benda Jody pun bagus banget, setnya terasa real banget gitu. Oke, scoring dari gua mungkin untuk Benda Jody 6,5 ya per 10 gitu. Lu berapa, Fet? Gua 6 kayaknya. Gue sama sih 6 kayaknya ya, tapi seru sih. Seru. Banyak unsur yang kayak gue pas nonton tuh kayak anjir, jadi inget sama Far Cry gitu, game Far Cry kan sih. Kayak vibe-nya gitu, sama Rescue Dawn sih yang gue inget, yang filmnya siapa, Christian Bale tuh yang ditahan sama Vietnam. Kayak vibe-nya ke arah situ sih, meskipun eksekusinya masih kurang bagus, tapi masih worth it to watch lah. Apalagi menurut gue sih ini lebih ke fans filosofi Kopi 1 dan 2 sih. Bakal lebih dapet sih menurut gue. Iya benar. Kalau gue yang nonton belum pernah nonton sebelumnya, mungkin emang kerasa kurang, cuma kayaknya menurut gue yang
fans filosofi kopi 12 pasti seneng banget nonton ini dah. Iya, iya. Kelanjutan apa karakternya kan. Betul banget. Dan yes, kita intinya nonton lah di bioskop ya. Mm-mm. Yoi. Support film Indonesia Benar. gitu. Maksudnya lu nggak bakal nyesel juga sih nonton bandnya Jody Iya. gitu. Oke lah, gue closing aja kalau kayak gitu ya. Follow sosial media Opini Tengah Malam. Jangan lupa subscribe YouTube-nya, kunjungi websitenya, follow juga di Noise. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.